Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita selanjutnya, yaitu proses pertukaran. Berikut adalah proses pertukaran oksigen yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu adalah yang gambar pada yang A-nya ya, sebagai pertukaran oksigen. Kemudian yang B-nya itu adalah pertukaran gas karbon dioksida. Proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah, dan setelah berada di darah, oksigen akan dibawa oleh sel-sel tubuh yang membutuhkan. Oke. Nah, berikut adalah proses pertukaran gas karbon dioksida. Karbon dioksida di dalam eritrosit atau sel darah merah akan terurai. Kemudian reaksi tersebut akan terjadi dengan baik karena adanya enzim karbonat anhidrase yang terdapat di dalam sel darah merah atau eritrosit. Kemudian asam karbonat yang terbentuk di dalam tubuh akan terurai, dan tekanan parsial karbon dioksida di kapiler darah paru-paru lebih besar daripada tekanan parsial karbon dioksida di dalam alveolus, sehingga menyebabkan karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah paru-paru menuju alveolus. Nah, yang B adalah proses pertukaran karbon dioksida di dalam tubuh kita. Jadi, proses pertukaran karbon dioksida ini sendiri yaitu melalui sel-sel jaringan di dalam darah kita. Kemudian dia setelah berada di dalam darah kita, karbon dioksida ini akan dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Oke, pertukaran karbon dioksida, ada 3 cara pengangkutan karbon dioksida. Yang pertama itu adalah karbon dioksida akan larut di dalam plasma dan membentuk asam karbonat, yaitu CO2 ditambah dengan H2O akan menghasilkan H2CO3. Cara ini hanya 5%. Kemudian dalam bentuk senyawa karbamino, CO2 ini sendiri akan berdifusi ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan ikatan amin atau NH2. Cara ini sebesar 30%. Kemudian dalam bentuk ion karbonat melalui proses berantai yang disebut proses pertukaran klorida, di mana karbon dioksida ini akan masuk ke dalam sel darah merah atau eritrosit yang mengandung enzim karbonat atau anhidrase. H2CO3 ini akan terurai menjadi H+ dan HCO3. Kemudian akan keluar dari sel darah merah melalui plasma darah dan kedudukan asam karbonat diganti oleh ion klorida. Baiklah, mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia itu ada 2, yaitu pernapasan dada atau otot antar tulang rusuk kita, kemudian pernapasan perut atau diafragma.
Kemudian, apa sih yang membedakan pernapasan dada dengan pernapasan perut? Yang pertama itu, udara akan masuk melalui hidung ke dalam paru-paru kita. Kemudian, tulang rusuk akan terangkat karena adanya kontraksi antar tulang rusuk, sehingga menyebabkan volume rongga dada kita itu akan membesar. Kemudian, pernapasan perut. Apa sih itu pernapasan perut? Pernapasan perut itu sendiri adalah udara akan masuk melalui hidung kita, kemudian tulang rusuk akan turun karena otot antar tulang rusuk akan berelaksasi, sehingga menyebabkan volume rongga dada kita itu akan mengecil. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan materi-materi kita selanjutnya pada perjumpaan yang akan datang. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.